Perkenalkan, nama saya Hajib yang akan mempresentasikan materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sebelum kita memulai materi, marilah kita berdoa menurut ajaran kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, langsung saja masuk ke materinya ya. Nah, iman kepada kitab Allah. Di rukun iman kepada kitab Allah itu merupakan rukun iman yang ketiga. Ya. Secara bahasa, pengertian kitab-kitab Allah itu menurut bahasa yaitu kitab artinya buku atau surah. Iman artinya percaya. Nah, secara keseluruhan itu iman kepada kitab-kitab Allah itu artinya meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul agar kitab-kitab itu dapat dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Lalu dalam kitab itu ada beberapa pengertian, yaitu ada kitab, ada suhuf. Nah, apa artinya kitab? Yaitu kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul yang diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup, yang kitab itu sendiri yang dibukukan. Lalu suhuf yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul tetapi masih berupa lembaran-lembaran. Nah, persamaannya antara kitab dan suhuf itu adalah sama-sama dari Allah yang diturunkan untuk Rasul. Nah, perbedaannya, isi dari kitab itu lebih lengkap daripada suhuf. Dan salah satunya lagi, kitab itu sendiri sudah dibukukan dan suhuf itu belum dibukukan. Nah, kitab-kitab Allah itu macamnya yang wajib kita imani ada 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa, yang Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran itu kepada Nabiullah Muhammad SAW. Nah, suhuf itu sendiri ada banyak yang menerimanya. Ini contohnya yaitu Nabi Idris menerima sebanyak 30 suhuf, Nabi Sis itu menerima 50 suhuf, Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf, dan Nabi Musa itu menerima 10 suhuf. Nah, itu tapi tidak dibukukan. Lalu fungsi diturunkan kitab dalam surat Al-Maidah ayat 5 yang berbunyi yahdi billahi munattabi'a ridwanahu sublahu salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biidnihi wa yahdi ila siratim mustaqim. Nah, dengan kitab itulah Allah memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Quran surat Al-Maidah ayat 5. Nah, penjelasan pertama tentang kitab Taurat. Nah, kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa itu di abad ke-12 sebelum Masehi, yang diturunkan di Bukit Sinai. Nah, isi dari kitab Taurat itu merupakan pedoman serta petunjuk bagi Nabi Musa dan kaum Bani Israel. Nah, kitab Taurat itu berbahasa Ibrani. Nah, kitab itu ya tempatnya orang-orang Ibrani Bani Israel itu berada di Semenanjung Sinai, yaitu sebuah wilayah yang berada di daerah Mesir yang terletak di benua Afrika dan Asia, sekitar 450 meter dari ibu kota Kairo. Kata lain dari kitab Taurat itu disebut The Ten Commandments atau 10 firman Tuhan. Nah, kitab Taurat itu diwahyukan kepada Nabi Musa. Ini dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 2 dan Al-Maidah ayat 4. Penjelasan lain dari Al-Quran tentang kitab
Taurat, yaitu di Quran surat Al-Mu'minun ayat 23 yang berbunyi walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun, yang artinya dan sesungguhnya kami telah anugerahi kepada Musa kitab Taurat agar mereka orang-orang Bani Israel mendapat petunjuk. Nah, isi kandungan dari kitab Taurat yaitu kewajiban meyakini keesaan Allah, menyebut nama Allah dengan hormat, lalu supaya mensucikan hari Sabtu, menghormati kepada orang tua, lalu larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang jelas, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan berdusta, dan berkeinginan berbuat cabul, dan larangan untuk mengambil hak orang lain. Ini salah satu contohnya ya. Jadi kitab Taurat itu merupakan kitab pertama kali yang diturunkan kepada Nabi Musa agar kaum Bani Israel itu lebih tercerahkan dan lebih mendapatkan hidayah ya, dalam artiannya itu agar lebih bisa berbuat baik. Ini jangan memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Lalu selanjutnya yaitu kitab Zabur yang berisi 150 surat yang disenandungi atau diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dan berbahasa Hibtiyah, diturunkan di Yerusalem. Nah, yang berisi tentang nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan, nyanyian perorangan sebagai rasa syukur kepada Tuhan, lalu ratapan-ratapan jamaah dan ratapan doa individu, nyanyian untuk raja. Lalu dalam surat Al-Isra ayat 17 yang berbunyi wala rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dan nabiyya 'ala ba'din wa ataina Dawudas zabur, dan sesungguhnya kami telah memberikan kelebihan kepada nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Dawud. Nah itu. Nah ini termasuk isiannya, nyanyian kebaktian pada Tuhan, nyanyian perorangan, ya seperti memuji lah, ya nyanyian kepada raja. Jadi berdoanya itu ini ya pujian, memuji gitu, nyanyi. Yang selanjutnya yaitu kitab Injil. Secara bahasa kitab Injil itu penggambaran yang baik atau sebagai kabar gembira datangnya juru selamat. Nah, kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa di Yerusalem berbahasa Ibrani, dan untuk mengajak Bani Israel menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Ini termasuk pembaruan dari kitab Taurat yang sebelumnya itu untuk dari Nabi Musa diturunkan kepada Nabi Isa untuk memperbarui kitab selanjutnya. Dalam surat Maryam ayat 19 yang berbunyi qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya, yang artinya dan Isa berkata sesungguhnya aku hamba Allah, dia menyembahku, memberiku kitab Injil, dan dia menjadikanku seorang nabi. Lalu dalam surat Al-Maidah ayat 5 yang artinya dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, memberikan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat, dan kami menurunkan kitab Injil kepadanya, di dalam terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah tadi ya, untuk memperbarui kitab Taurat. Jadi kitab Taurat diturunkan pertama mungkin pada zamannya itu bisa. Nah sekarang lebih baru lagi mungkin hukumnya, dan itu untuk pembaruan sebagai petunjuk. Nah secara umum ini kitab Injil berisi tentang perintah untuk kembali mengesahkan Allah, membenarkan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan pada zaman itu, lalu menjelaskan bahwa kelak yang akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa yaitu Nabi Muhammad. Di samping ada kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat pada kitab Taurat. Nah
kitab Injil sekarang berbeda dengan yang kitab yang diberikan kepada Nabi Isa dahulu. Nah, kitab Injil yang sekarang itu disusun oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yahya. Nah, kemudian kitab Injil itu dinamakan dengan pengarangnya, yaitu Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas, dan Injil Yahya. Jadi ada perbedaan. Yang sebelumnya itu khusus dari Allah, lalu sekarang itu dibedakan, direvisi ulang dari pengarang-pengarangnya itu, yang kemudian sekarang menjadi kitabnya kaum Nasrani ataupun kaum Katolik. Nah, kitab yang isinya condong kepada kebenaran Al-Quran adalah Injil Barbanas, yang ajarannya Yesus tidak disalib. Yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Yesus bukan anak Tuhan tapi Rasul Allah. Putra Ibrahim yang disembelih adalah Ismail, bukan Ishak. Nah, itu yang lebih condong kepada Al-Quran. Baiklah, langsung selanjutnya yaitu Al-Quran. Nah, Al-Quran itu kitab terakhir yang diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah dan Madinah, yang ditulis dengan bahasa Arab melalui malaikat Jibril sebagai pedoman hidup, dan membacanya itu merupakan ibadah. Nah, ini adalah kitab untuk seluruh umat yang ada di alam semesta ini, yang khususnya juga untuk yang beragama Islam. Dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 46 yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, memberikan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan Al-Quran adalah ukuran untuk menentukan kebenaran dalam kitab-kitab yang lain itu. Jadi kitab yang lalu sebelum Islam itu semua sudah disempurnakan. Yang paling sempurna sekarang itu yaitu Al-Quran. Jadi untuk pedoman hidup kita saat ini itu yaitu Al-Quran. Dalam surat Al-Imran juga dijelaskan, Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Lalu saya jelaskan lagi tentang proses diturunkannya kitab Allah kepada Nabi Muhammad, yang pada saat itu diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Pada saat itu malaikat itu memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad. Lalu ada juga yang pada saat itu menampakkan sebagai laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepada Nabi Muhammad. Lalu juga malaikat Jibril menjadi wahyu yang datang kepada Nabi Muhammad seperti suara lonceng. Lalu juga malaikat Jibril itu menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad itu dalam wujud yang asli. Jadi turunnya itu bukan langsung banyak gitu ya, tapi itu perlahan melalui malaikat Jibril. Jadi tidak langsung seluruhnya, jadi perlahan itu. Lalu manfaat diturunnya Al-Quran sebagai umat manusia itu adalah agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan. Lalu turunnya Al-Quran itu sesuai dengan peristiwa yang terjadi, ya memudahkan untuk diingat dan dihafal. Nah, di antara Al-Quran itu ada yang merupakan jawaban dari banyak pertanyaan-pertanyaan terdahulu. Jadi rahasia-rahasia pertanyaan dahulu itu semuanya itu menjadi ada jawabannya di Al-Quran gitu. Lalu kedudukan Al-Quran itu merupakan sumber hukum yang utama pada saat ini. Jadi kedudukan hukum itu yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis, ya. Terus yang ketiga adalah sabda Rasul, itu hadis juga itu, dan tabiin. Nah, adapun juga fungsi Al-Quran sebagai pedoman hidup, rahmat bagi alam semesta, lalu sebagai cahaya petunjuk, sebagai peringatan, sebagai penerangan dan pembeda,
sebagai pelajaran, sebagai sumber ilmu, sebagai hukum, sebagai obat penyakit jiwa, sebagai kabar gembira, dan sebagai pedoman untuk melakukan pencatatan. Nah, isi kandungannya seperti ini ya. Dari segi kuantitas 30 ya, terdiri 114 surat, 6.236 ayat. Nah, ya bisa dilihat sendiri ya, ini kualitas akidah akhlak yang berisi sekali banyak-banyak hukum, dari hukum munakahat ya, hukum jinayah, jual beli, pokoknya segala sumber hukum yang utama itu ada di Al-Quran. Nah ya, Al-Quran itu sebagai akidah, yakni mengajari kepercayaan terhadap Allah dan malaikat, kitab rasul, dan hari akhir. Sebagai ibadah ya, mengajarkan tentang cara-cara beribadah, cara-cara wudhu, sholat itu juga ada di Al-Quran ya. Muamalah, lalu akhlak karimah, budi pekerti, tarik, menceritakan sejarah umat terdahulu ya, syariat, tentang peraturan perundang-undangan, lalu juga banyaklah ya. Dan Al-Quran sendiri itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan yang dikenal sebagai Nuzulul Quran. Nah, kita kan sering ya memperingati hari Nuzulul Quran itu. Nah, itu juga yang tadi saya omongkan ya, Al-Quran itu juga diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq 1-5. Lalu juga membaca Al-Quran itu bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Nah, sikap kita sebagai umat Islam ya, harus iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu mengakui, menghormati kedudukan kitab Allah sebelum Al-Quran, lalu meyakini dan mengakui bahwa kitab Al-Quran itu merupakan kitab yang paling utama dan paling akhir diturunkan. Lalu juga meyakini dan mengakui Al-Quran itu merupakan pedoman hidup dan menjalaninya, dan hidup hanya untuk beribadah, menyembah kepada Allah. Nah, fungsi beriman kepada kitab Allah itu adalah agar kita mempunyai iman yang kokoh, berada dalam hidayah dan petunjuk Allah, serta taat ibadah kepada Allah dengan benar, lalu menumbuhkan sifat sabar, syukur, dan jauh dari sifat sombong, dan bersikap optimis dalam hidup. Hikmahnya dalam beriman kepada Allah itu mendapatkan pahala, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup itu akan memperoleh kebahagiaan dunia akhirat, lalu mendorong manusia untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk meningkatkan kualitas diri sendiri, dan memperkuat keyakinan dan kebenaran bahwa Muhammad itu merupakan Rasul Allah. Nah, bukti kemukjizatan Allah, Al-Quran sebagai kalam Allah. Nah, yang pertama adalah struktur bahasanya sangat indah, sampai sekarang tidak ada yang mampu menandingnya. Lalu terdapat isyarat ilmiah yang terkandung dalam Al-Quran, dan ajaran Al-Quran itu sangat lengkap dan sempurna sesuai dengan situasi kondisi yang berlaku sepanjang zaman. Lalu adanya ayat-ayat yang menjelaskan pada masa yang akan datang, yang berada di luar jangkauan akal manusia, yang akan dialami manusia, seperti kehidupan di alam barzah dan alam akhirat. Lalu ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan ilmu teknologi ada di surat An-Nahl ayat 66 yang berbunyi, wa innalakum fi al-an'amil la'irah, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Lalu juga ada dari hadis tentang
iman kepada Rasulullah ini. Jadi sesungguhnya kita itu wajib beriman kepada Allah dan beriman kepada kitab-kitab Allah karena merupakan rukun iman yang ketiga, dan meyakini bahwa kita adanya kitab terdahulu sebelum Al-Quran. Tapi kita harus meyakini juga bahwa Al-Quran itu sumber hukum pertama kali dan tertinggi dalam pembelajaran Islam pada sumber hukum seperti itu. Baiklah, kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya bisa ditanyakan, dan mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.